Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua, bagi yang nonton malam. Oke sahabatku semua, hari ini saya akan membahas temanya. Ini benar-benar tema yang cukup sulit sebenarnya ya bagi kita yang hidup di Indonesia, tentunya kaya akan air hujan. Jadi gini, bagaimana sih caranya untuk budidaya ikan cupang di saat cuaca yang sangat ekstrim atau musim hujan? Nah gini sahabatku semua, kalau kita bisa memilih sih, kalau dapat kita budidaya itu di musim yang panas, tidak ada hujan, cuaca nggak dingin, hangat, enak, adem. Jadi harapan kita sih seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa memilih waktu yang tepat untuk budidaya ikan cupang. Ditambah lagi misalnya kita pinjam ikan, harus kita budidaya sebelum tanggal yang harus ditentukan. Atau mungkin kita baru beli ikan, kita udah nggak sabaran, kita udah dapat ikan ajib nih, ayo harus dikawinin nih daripada betinanya buang telur, bener kan? Terus kita misalnya punya ikan, udah kita pelihara, udah gede banget, telurnya udah penuh gitu, dan ini harus segera dikawinkan. Atau ikan cupangnya betina tiba-tiba buang telur tapi belum banyak, kalau dibiarin makan bahkan dia nanti bakal ngeluarin telur yang terlalu banyak. Nah mau nggak mau kita pasti mengawinkan ikan cupang tersebut. Nah jadi bagaimana sih solusinya agar ikan cupang itu berhasil dibudidaya atau dibesarkan di saat musim hujan? Nah musim hujan ini biasanya sangat berpengaruh sekali. Yang pertama, proses kawin itu banyak gagal. Kenapa? Karena suhu air itu jauh dari standar kesehatan si ikan cupang tersebut. Nah yang kedua, berhasil pun dia dibudidaya, biasanya total yang berhasil itu sedikit banget. Si jantan itu jadi pemalas, angkat telur, banyak telur yang jatuh ke bawah. Saya udah perhatiin banget, pokoknya saya perhatiin sering banget itu telur-telur itu gak diangkat ke atas. Nah walaupun indukan saya itu indukan bagus, itu yang sangat fatal sekali ketika kita budidayakan cupang. Dan yang jadi pun ketika kita pindahkan ke wadah pembesaran, si burayak ini ada yang mati, ada yang ngelamun, bahkan kalau beruntung kita itu hidupnya nggak terlalu banyak. Nah ini bagaimana sih cara penanganannya? Baik, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip teman-temanku semua ya, karena di video ini akan saya beri solusi yang tepat untuk teman-temanku semua. Solusi pertama, budidaya usahakan jangan di area soliter. Bang Edo kan hobi di soliter. Iya hobi, tapi ada efek sampingnya ketika memang benar-benar musim hujan. Gini sahabatku semua ya, walaupun soliter itu diletak di dalam ruangan, tapi dia gampang sekali menyerap suhu. Apalagi suhu itu memang hujan, dingin, ruangan itu udah dingin banget, dan itu secara otomatis airnya bakal cepat dingin. Dan ini akan berpengaruh proses pengawinan itu, tingkat keberhasilannya itu sedikit banget. Ada kalanya bakal berhasil tapi tingkat kegagalan itu lebih banyak. Jadi kalau bisa dalam pengawinan ikan cupang di musim hujan itu gunakan wadah seperti styrofoam, itu lebih baik. Saya rekomendasi banget styrofoam ukuran kecil, jangan ukuran yang besar. Kalau menggunakan ukuran yang besar, gunakan sistem seperti ember dilubangin. Jadi dia kawin di ember, ketika burayak umur 5 hari atau seminggu baru kita angkat embernya. Tapi saya sarankan sekali lebih baik sih di styrofoam dibanding menggunakan soliter. Walaupun soliter ini bagus, tapi ada tekniknya, ada SOP-nya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Ini pengalaman saya ya. Walaupun saya senang pakai soliter, pasti ada kekurangannya. Nah, jadi gini sahabatku semua, menggunakan soliter ini sebenarnya ada kalanya berhasil, tapi kasihan si jantan ini harus benar-benar ekstrim, harus benar-benar ekstra untuk menjaga si burayak ikan cupang ini. Atau dia kawin harus benar-benar menjaga telurnya, naik turun, tapi kasihan banget kan. Tapi memang ini memerlukan suatu fisik ikan cupang yang benar-benar kuat ya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pengawinan sebaiknya dilakukan di area indoor. Area indoor itu maksudnya tidak di luar ruangan, tapi dilakukan di dalam ruangan yang tertutup, jauh dari suhu atau cuaca yang masuk ke area pengawinan ikan tersebut. Nah ini juga dapat membantu kita berhasil dalam budidaya atau pemijahan ikan cupang. Ini masuk kategori pemijahan dulu ya. Nah ketika pemijahan itu berhasil, kita harus menentukan tempat untuk si burayak ini yang tepat. Nah jadi wadah yang tepat untuk si burayak ikan cupang ini, sebenarnya banyak wadah-wadah lainnya, tapi dari pengalaman saya pribadi di musim hujan saya lebih nyaman menggunakan styrofoam di saat pemindahan burayak yang sudah usianya itu di atas 5 hari. Kalau saya pribadi 5 hari udah pindah.
Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang di atas 5 hari, itu pasti ada alasan tertentu, tapi tujuan kita sama kok. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan ya. Nah, jadi pemindahan tersebut gunakan wadah styrofoam karena styrofoam ini sangat bagus sekali. Dia tidak gampang menyerap suhu yang ada di sekitarnya. Walaupun nanti airnya juga dingin, airnya juga hangat tergantung cuaca, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dia setidaknya meminimalisir waktu yang singkat untuk perubahan suhu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan styrofoam untuk wadah pembesaran ikan cupang apalagi di musim hujan. Dan pastinya di dalam wadah styrofoam tempat pemindahan burayak itu, saya sarankan banget Anda menggunakan daun ketapang atau daun pisang sebagai tempat yang nyaman untuk si burayak ikan cupang tersebut. Ingat ya, pakai daun-daun tersebut untuk kenyamanan si burayak ikan cupang tersebut. Insya Allah nanti burayaknya itu akan bertahan, ya, burayak itu akan hidup dan dia akan terjauh dari kuncup sirip ataupun kematian. Nah, jadi sebenarnya cuaca ini sangat bahaya ya untuk proses budidaya ikan cupang kita. Kalau harapan sih ya kalau bisa kita budidaya itu di saat musim yang tidak hujan, tidak dingin. Tapi kan kalau ada faktor-faktor seperti yang saya sampaikan tadi, mau nggak mau pasti kita harus budidaya di saat cuaca hujan tersebut. Apalagi kita punya ikan yang ajib, sayang kalau ditunda-tunda. Gitu sahabatku semua. Semoga video ini membantu. Jadi kesimpulannya, yang pertama budidayalah atau pengawinan lah atau pemijahan lah seperti wadah ember juga bisa, styrofoam juga bisa, tapi ukuran yang kecil agar mempercepat proses kawin. Dan yang terakhir, pemindahan itu tadi saya sarankan menggunakan styrofoam lebih baik. Kalau menggunakan yang lain juga bisa, bebas, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi sih styrofoam itu sangat baik ya. Dan yang tadi yang kedua, ketinggalan itu di dalam ruangan, itu juga membantu kita budidaya di saat musim hujan. 3 item ini adalah item penyelamat kita di saat budidaya ikan cupang di musim yang sangat dingin. Thank you for watching. See you guys. Salam cupang Indonesia.